Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Bapak Kusdinar SIP. Yang terhormat para pejabat fungsional, Bapak Supriyatna SHM SI, Bapak Dedi Mulyadi ST, Bapak Herdi, dan yang terhormat Bapak Ibu calon CPNS Kabupaten Ciamis yang terpilih intinya melalui proses yang panjang SKD-SKB. Adapun beberapa rangkaian acara, yang pertama nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Bidang, yang kedua nanti akan ada materi dari para pejabat fungsional, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu calon CPNS Kabupaten Ciamis bisa bertanya, tapi dibatasi cuman tiga saja. Jadi sisanya kalau misalkan ada pertanyaan bisa disambung di Telegram gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sambutan yang akan disambut kepada Bapak Kepala Bidang, Bapak Kusdinar SIP. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Angga, Pak Supriyatna, Pak Yusak, Pak Dedi, dan Pak Herdi, serta rekan-rekan di bidang pengadaan. Terlebih dahulu saya menyapa rekan-rekan yang ada di sana. Cukup jelas suara saya? Dengan melambaikan tangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita di pagi ini dapat berkumpul secara virtual ya. Sholawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu peserta atau pelamar calon pegawai negeri sipil yang sudah dinyatakan lulus SKB yang berbahagia. Pertama sekali saya memperkenalkan diri. Nama saya Kusdinar, jabatan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Ciamis. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang ada ini, yang hadir, ada yang mengenal saya atau pernah melihat pada saat kemarin pelaksanaan seleksi di STIMIK Tasikmalaya. Alhamdulillah beberapa saat lagi atau beberapa bulan lagi nanti Bapak dan Ibu akan hadir secara langsung di BKPSDM. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah lulus menjadi atau yang telah lulus seleksi SKB dan sudah dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa dari tujuan dari dikumpulkannya Bapak dan Ibu ini tiada lain untuk memperlancar proses pemberkasan. Untuk memperlancar proses pemberkasan karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama untuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada waktu kita kurang lebih 5 hari ya, dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 21. Jadi batas akhir untuk mengupload atau submit dari berkas yang Bapak dan Ibu persiapkan ini nanti akan berakhir pada tanggal 21. Jadi Bapak dan Ibu harus betul-betul hari ini itu ditanyakan dan
eh, perhatikan tata cara pengisian, tata cara pemberkasan, karena dari berkas ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan. Jadi saya tidak berharap Bapak dan Ibu mengirimkan berkas atau mengupload berkas yang salah. Itu tujuannya ya Pak ya. Terus dasar hukum Bapak mungkin sudah pada tahu dasar hukum pengadaan CPNS ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri. Kemudian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2001 tentang persyaratan STR untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan PNS tahun 2021. Itu diantaranya ya dasar hukumnya. Bapak dan Ibu, proses ini sudah berjalan lama ya, dari mulai bulan Mei, tanggal 30 Mei, pengumuman berdasarkan surat dari Bupati Ciamis pada saat itu, alhamdulillah diumumkan penerimaan pegawai negeri sipil. Sehingga Bapak dan Ibu ini sekedar informasi, pada saat itu ada yang melamar kurang lebih 5.000-an Pak. Nah kemudian dari 5.000 ini ada yang submit, yang meneruskan melamar sebanyak 4.900. Nah dari 4.900 orang ini yang mengikuti sampai seleksi ada sekitar 4.000-an Pak. Ada sekitar 4.166 orang mengikuti seleksi untuk memperebutkan formasi yang sudah ditetapkan, yaitu sebanyak 188 formasi pada awalnya. Namun dari 188 formasi ini ya tidak terisi semua Pak. Kemudian Bapak mengikuti seleksi dan yang dinyatakan lulus pada SKD ini sebanyak 14 orang Pak. Pada saat itu bulan Oktober. Kemudian Bapak yang 414 orang itu mengikuti SKB sebanyak 414 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 161. Jadi dari jumlah 188 formasi yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan yaitu sebanyak 161. Ada 27 formasi yang kosong. Yang kosong itu terutama dari kesehatan ya. Dari kesehatan alhamdulillah ini ada beberapa dokter yang hadir. Pak dokter hadir semua ya. Terima kasih. Ini dokter yang kosong ada 18, terutama dari dokter spesialis, formasinya itu tidak terisi Pak, hanya satu yang terisi. Kemudian dari dokter gigi juga ada 5 formasi yang kosong, elektromedis 1, pranata sumber daya manusia 1, instruktur 1, radiografer 1. Jadi jumlahnya ada 27 formasi yang tidak terisi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sebanyak 161 formasi ini dapat terpenuhi dan Bapak dan Ibu sekarang untuk bersiap-siap untuk mengisi atau melaksanakan pemberkasan. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadir semua dan bisa mengikuti kegiatan ini dan nanti Bapak dan Ibu diharapkan pada hari ini sampai
terakhir tanggal 21 ya, Pak Megi, Pak Dokter, tanggal 21 harus sudah submit ya. Semua mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa diikuti oleh Bapak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat nanti bertemu dengan saya secara langsung di BKPSDM, Pak. Ya, semua jangan ada yang tertinggal dalam pemberkasan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pemberkasan oleh Bapak Supriyatna SH MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Bapak Kabid Pengadaan yang saya hormati, Pak Kusdinar, Pak Angga, terima kasih, Pak Herdi, Pak Dedi. Pada dasarnya materi yang tidak jauh berbeda, Bapak Ibu semuanya, yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Kabid tentang pengisian DRH dan sebagian. Kemarin sudah banyak yang bertanya, sudah pada mengisi semuanya? Sudah mengisi ya? Nah, sudah mengisi, paling nanti ketelitian untuk penulisan nama, terus di DRH itu kemarin pengalaman yang P3K juga itu lupa untuk menuliskan nama yang ditulis tangan. Hati-hati, jadi ketelitian untuk CPNS, terutama CPNS itu harus teliti, nanti dibuka. Pak Dedi, contohnya Pak Dedi, tolong dibuka contoh untuk penulisannya. Untuk penulisannya nanti dilihat nanti sebelum contoh DRH tampilkan. Nah, ini penulisannya Bapak Ibu. Nah, penulisannya itu harus sesuai. Diteliti, jangan sampai ada penulisan, soalnya nanti kalau sudah diupload itu terus diresume submit itu tidak bisa direvisi kembali ke bawah pada di. Nah, untuk alamat jelasnya. Nah, ini harus betul-betul sesuai dengan dokumen yang ada di Bapak Ibu. Baik, itu untuk DRH. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa dipertanyakan. Terus tadi surat keterangan, surat pernyataan, ini ada 2 macam untuk CPNS. Nah, ini untuk 5 apa 8 gitu tadi? 5. Oh, yang 5 poin. Yang 5 poin dibagi 2, yang 3 poin terkait kualifikasi pendidikan dan persyaratan jabatan, kesehatan rohani, dan bersedia mengabdi 10 tahun di Kabupaten Ciamis. Nah, nanti untuk Bapak Ibu jaga-jaga untuk punya niatan untuk mengajukan pindah keluar kota. Nah, ini udah dikunci 10 tahun Bapak Ibu. Kalau misalkan sebelum 10 tahun Bapak Ibu berniat mengajukan pindah, itu akan dituntut di pengadilan. Ini udah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi surat pernyataan itu dibaca baik-baiknya. Nah, ini di tanda tangan di atas materai yang 10.000. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ditekankan apabila
tadi dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, itu untuk nanti detailnya terkait penguploadan berkas dan sebagainya nanti dijelaskan kembali oleh Pak Dedi. Nah, nanti untuk surat kesehatan, apakah semuanya sudah dapat hasilnya? Belum? Belum? Baik, nanti saya akan konfirmasi ke rumah sakit umum, apakah hasilnya sudah ada. Yang sudah diambil di rumah sakit umum berapa orang? Ada yang sudah diambil? Karena kemarin ada informasi bahwa ada sebagian yang sudah diambil di rumah sakit. Baik, nanti kalau misalkan belum, kalau misalkan belum, nanti mudah-mudahan nanti sudah ada hasilnya, nanti kita informasikan. Pada menit ya? Nanti informasikan lebih lanjutnya. Pak Dedi, suaranya ada? Kedengaran? Masih kedengaran? Oke. Nah, selanjutnya nanti ke bagian intinya, penguploadan DRH nanti oleh Pak Dedi, ini sangat-sangat detail. Mohon para peserta untuk didengarkan baik-baik, nanti seperti apa penulisan, jangan sampai ada kesalahan. Karena CPNS itu, walaupun kita sama-sama ASN dengan P3K itu berbeda perlakuannya. Itu harus benar-benar teliti. Mungkin itu nanti dijelaskan secara detail. Kita akan tampung pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan kita akan jawab secara menyeluruh. Kalaupun nanti kurang jelas, kita sudah disiapkan media sosial untuk terus kita pendampingan sampai hari H, tanggal 21 kita udah fix beres. Mungkin itu Pak Angga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supriyatna SHMSI yang telah memaparkan materi-materi penting terkait pemberkasan. Selanjutnya, menginjak acara selanjutnya yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Mulyadi ST. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kabid, Pak Supriyatna, dan Pak Angga. Maaf ininya, layarnya. Terima kasih. Mungkin nanti saya akan menjelaskan secara detail untuk penjelasan mengenai tentang tata cara pengisian DRH. Maaf sebentar, ada gangguan sebentar. Nanti, iya kan ya, sama. Oh, saya itu. Ya sebentar. Mungkin nanti di sini saya akan menjelaskan dan berikut sesuai dengan buku tunjuk dari pengisian DRH yang sudah mungkin Bapak-Bapak atau Ibu yang sudah mengupload datanya. Ini saya pertama akan menjelaskan tentang untuk pengisian DRH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama-tama dari pengisian DRH yang mungkin Bapak Ibu sudah mengerti dan sudah membaca buku penduk yang ada di ASN. Mungkin akan saya sekilas-sekilas saja, mungkin saya menerangkan tentang inti-intinya saja. Nah, di sini yang pertama untuk intinya nanti ada pengisian data perorangan.
Nah, di sini Bapak nanti akan ada penulisan nama berdasarkan ijazah. Nah, ini ada penulisan nama berdasarkan nama sesuai ijazah di sini. Nah, ini dibuka. Nanti mohon mengisi sesuai dengan ijazah. Nah, ijazah yang dipakai yang di sini itu ijazah terakhir sesuai dengan formasi, bisa ijazah S1 dan D3. Nah, ini terus untuk nama KTP di sini kosong. Nah, ini untuk pengisian namanya di sini. Terus untuk penulisan gelarnya berbeda, jadi tidak disatukan dengan gelar. Di sini nama, kemudian di sini gelar depan, ijazah. Nah, ini sesuai dengan gelar belakang. Nah, ini mohon untuk menjadi perhatian, jangan sampai ada data-data yang salah untuk penulisan nama di sini. Soalnya nama di sini itu nama yang nanti akan untuk dicetak sebagai bahan untuk dicetak nanti untuk SKCPNS. Nah, ini terus tempat lahir. Nah, ini tempat lahir berdasarkan kabupaten kota, tidak berdasarkan kecamatan. Nah, terus ke bawahnya biasa jenis kelamin, status perkawinan. Nah, ini untuk masalah status perkawinan itu, status perkawinan pada saat ini, walaupun berbeda dengan KTP. Misalnya di KTP-nya belum menikah, terus sekarang statusnya sudah menikah, itu harus diisi dengan status perkawinan menikah. Nah, terus kemudian biasa ini agama, alamat domisili pada saat ini, walaupun berbeda dengan KTP, tidak masalah, yang penting alamat domisili pada saat pembuatan DRH. Nah, kemudian setelah itu daerah perawan, kemudian ada ini untuk hobi. Ini pemilihan hobi itu bebas, misalnya tidak ada keterangan harus apanya. Nah, di sini ada riwayat pendidikan. Nah, nanti yang tampil di Bapak Ibu itu riwayat pendidikan itu pertamanya itu sesuai dengan formasi, ada yang D3, kemudian ada yang S1, kemudian ada yang S2. Nah, untuk D3 berarti jabatannya jabatan kayak fungsional, macam bidan. Untuk S1 bisa dari analis, kemudian jabatan fungsional hari pertama. Khusus untuk formasi dokter nanti yang munculnya itu di riwayat pendidikannya itu S2, baik dokter spesialis, kemudian dokter umum. Kemudian ada juga untuk apoteker profesi, itu biasanya ini di tingkat pendidikan udah otomatis S2. Nanti kemudian untuk riwayat pendidikan itu diisi mulai dari SD, SMP, SLTA, sama pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir ini pendidikan yang digunakan pada saat waktu pendaftaran. Apabila pendidikannya mempunyai dua, misalkan S1 akuntansi, kemudian S1 administrasi negara, nah yang digunakan itu, pendidikan yang dimasukkan itu yang S1 administrasi negara sesuai dengan formasi atau dan jabatan yang dilamar. Nah, ini kemudian biasa gelar belakang. Nah, gelar belakang akreditasi. Untuk penulisan akreditasi ini akreditasi pada saat lulus akreditasi prodi. Nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penanda ijazah, terus bawahnya. Nah, ini untuk pengisian SLTP. Jadi tingkat pendidikan itu ada sekolah dasar, SLTP, SLTA, kemudian pendidikan terakhir. Kemudian terus semua gelar biasa. Nah, ini untuk tambahan khusus tidak wajib, dikosongan juga tidak masalah. Kursus. Nah, ini riwayat pekerjaan. Nah, untuk riwayat pekerjaan mendingan kita kosongan aja. Kita fokus pada pengisian daerah yang benar-benar intinya, yang benar-benar wajib. Riwayat penghargaan biasanya dikosong aja. Riwayat prestasi bisa dikosongkan dan tidak wajib. Nah, ini yang pengisian tambah pekerjaan itu tidak wajib. Prestasi tidak wajib juga. Nah, kemudian ada sekarang itu untuk riwayat keluarga. Ada di sini istri atau pengisian suami, kemudian anak, kemudian orang tua kandung, kemudian saudara kandung, kemudian bapak atau mertua. Nah, ini di sini diisi bisa tambah keluarga. Terus misalnya kakak, nih. Terus, nah di sini kita isi riwayat anak juga sama, masukin anaknya. Nah, ini untuk misalkan ini untuk misalkan keterangan lainnya, ini bisa. Nah, ini nanti di sini itu ada pengisian untuk surat-surat yang harus diupload ke aplikasi. Nah, ini untuk surat keterangan catatan kepolisian, untuk pengisian di sini.
Itu kalau untuk Polres Ciamis biasanya ada tulisan Yanmas, di bawah ada tulisan surat keterangan kepolisian, ada Yanmas. Jadi pengisiannya itu bukan yang di atas, kanan atas, tapi yang di tengah-tengah, ada tulisan Yanmas. Kemudian tanggal suratnya, nama pejabatnya, terus untuk nabja di sini, nabjanya, kemudian tanggal surat nabjanya, pejabat penangan nabjanya. Nah, ini untuk penulisan ininya ada surat ke bawahnya juga. Jadi untuk penulisan dokter itu pengisiannya tanpa gelar. Nah, ini ada poinnya itu di sini. Kemudian setelah beres, selanjutnya nah ini sama organisasi yang tadi. Nah, setelah apabila kita sudah beres mengisi daerah itu ada 2 daerah. Pertama daerah perorangan, kedua daerah riwayat. Kita kemudian download cetak daerahnya. Nah, cetak daerah, kemudian kita cetak daerah riwayat. Nah, cetak daerahnya itu nanti kita tulis nah, ini contoh daerah perorangan. Setelah kita download, kita tulis ada tanda bintang di sini. Kita tulis pakai menggunakan tulis tangan tinta hitam dan ini wajib. Mohon untuk diperhatikan juga untuk penulisan daerah perorangan dan ini wajib. Nah, kemudian ini kita download juga daerah riwayatnya nanti sampai bawah. Nah, kemudian setelah itu kita tempel materai, tanda tangan, dikasih nama kabupaten ininya, kemudian kita gabungkan antara daerah perorangan sama daerah riwayat, jadi satu file. Nah, jadi satu file. Nah, nanti kita daerah itu kita bisa upload ke sini, keunggah. Ini ada beberapa unggahan yang harus dan wajib. Nah, ini untuk ada surat pernyataan. Kalau di buku petunjuk ini ada poinnya tuh cuma satu unggahan. Cuma kalau di akun peserta ini untuk poin ini untuk surat pernyataan ada dua unggahan atau 2 file. Yang pertama untuk 5 poin, yang kedua tentang keterangan atau dari instansi yang tidak boleh pindah 10 tahun. Nah, ini kita wajib diunggah pertama di sini. Nah, kemudian berkas-berkas yang diunggah itu tidak boleh menggunakan cam scanner. Wajib menggunakan scanner dan ukurannya sesuai dengan bukti fisik. Apabila berkasnya ukurannya A4 berarti wajib menggunakan A4. Kemudian apabila berkas fisiknya menggunakan F4, wajib menggunakan scanner F4 juga. Nah, ini semua wajib. Nah, kemudian untuk foto di sini, nah foto berarti ukurannya 300, ini bentuknya JPG bukan PDF. Nah, ini seperti yang Pak Kabit tadi sudah bilang, foto itu menggunakan baju putih berlatar belakang merah. Dan ini apabila hasil scan-nya ada bayang-bayang di sampingnya, istilahnya kalau bahasa Sundanya itu harus di cropping. Jadi sesuai dengan bukti aslinya, sesuai yang kita scan ini. Nah, dan ini wajib diunggah. Apabila kita sudah mengunggah, kita bisa melihat apakah bukti yang kita unggah itu sudah betul atau tidak. Misalkan kita unggah di ini SKCK di sini. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini saya akan menerangkan tentang contoh-contoh yang diunggah. Nah, ini contoh surat keterangan jasmani rohani dari Rumah Sakit Brebes. Nah, ini contohnya. Untuk yang tes kesehatan di Kabupaten Ciamis itu surat keterangan jasmani rohani yang diunggah hanya 2 lembar. Tapi untuk yang tes kesehatan jasmani rohaninya di Tasik itu saya harap untuk 3 lembar. Ada surat 2 di sini misalkan jasmani rohaninya, kemudian ada lampirannya. Nah, itu 3 lembar. Untuk yang di Rumah Sakit Ciamis, seperti yang sudah dikirim melalui WA melalui Telegram masing-masing, saya sudah lihat ternyata untuk yang suket jasmani rohani dari Kabupaten Tasik itu, dari Kota Tasik, itu ada 3 lembar. Nah, ini yang diunggah itu surat lamaran, diketik, menggunakan materai. Kemudian ini surat pernyataan 5 poin juga, wajib diketik menggunakan materai juga. Jangan lupa untuk tanda tangannya.
Ya, ini sama surat pernyataan juga. Nah, ini daerahnya juga. Sekarang sehatnya. Nah, ini untuk surat keterangan sehat jasmani rohani yang dari Kabupaten Ciamis atau dari RSUD Ciamis menuangkan 2 lembar. Nah, ini sehat rohaninya, yang ini sehat jasmaninya. Nah, ini surat keterangan bebas nafja dari Rumah Sakit Ciamis. Kalau untuk tes yang dari Rumah Sakit Ciamis, surat keterangan bebas narkobanya 2 lembar. Pertama, kesimpulannya di sini bahwa tidak ditemukan. Kedua, poin-poin apa saja yang dites. Nah, ini harus negatif semua. Tidak boleh ada yang salah satu pun yang positif, dan itu wajib. Apabila tesnya di Labkes Kabupaten Ciamis itu cuma 1 lembar. Jadi poin ini di lembar pertamanya disatukan. Jadi poin ininya yang negatifnya itu 1 lembar. Terus yang di BNN Kabupaten Ciamis itu 1 lembar. Kemudian yang di Polres Ciamis itu 2 lembar, sama seperti dari RSUD Ciamis sama. Nah, ini. Nah, setelah semuanya beres, mohon untuk dilihat kembali, jangan sampai tertukar antara surat keterangan jasmani sama SKCK. Antara misalkan ijazah sama transkrip nilai. Tolong untuk diperhatikan kembali. Nah, kemudian setelah semuanya beres, itu jangan lupa pas saat terakhir pendaftaran atau penguploadan itu akhir proses pengisian DRH, ini kalau bisa sebelum tanggal 21. Nah, tolong diingat juga, ini sebelum tanggal 21. Jadi intinya, apabila ada salah satu peserta CPNS yang tidak mengakhiri proses ini, misalnya dia mengakhiri proses ini itu udah lewat dari tanggal 21, itu nanti keterangannya itu mengundurkan diri. Jadi tidak melaksanakan pemberkasan. Ini mohon untuk diingat juga dan untuk jadi perhatian juga. Apapun berkas yang sudah ada di sini, kita bisa lihat lagi. Nah, apabila sudah benar, tolong untuk mengakhiri proses pengiriman DRH ini. Istilahnya mengsubmit. Nah, setelah mengsubmit ini atau mengakhiri proses ini, nanti si peserta yang pengisian DRH itu sudah dikunci, tidak bisa mengisi lagi. Nah, ini mohon untuk diingat juga, mohon untuk diperhatikan juga, wajib untuk mengakhiri proses pengisian DRH. Mungkin dari saya cukup segitu aja untuk sementara ini. Saya kembalikan kepada Pak Angga untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dedi atas paparan materinya. Mudah-mudahan calon CPNS Kabupaten Ciamis bisa memahaminya. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu silakan tanya jawab. Nanti Pak Kabid ataupun para pejabat fungsional akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu, tapi dibatasi hanya 3 orang saja karena waktu itu kita hanya sebentar. Baik, silakan. Angkat tangan, sebutkan nama dari Ada mana asalnya gitu kan, biar tahu. Ada tiga. Ya, mohon izin. Selamat pagi semuanya. Terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rulisani. Izin bertanya mengenai alamat yang akan diisi di DRH. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Bapak Dedi beserta Pak Herdi bahwa bahwa alamat yang diisi adalah alamat pada saat ini di mana kita tinggal gitu ya. Misalkan KTP kita, contohnya saya, misalkan KTP-nya saya di Jakarta, tapi ternyata saya tinggalnya sekarang misalkan di Tasikmalaya. Nah, berarti nanti alamat yang saya isi itu yang di Tasikmalaya, tidak sesuai KTP atau bagaimana. Nah, terus misalkan ada yang domisilinya di luar Ciamis, tetapi dia belum menempati daerah yang
misalkan dia mau ngekos di Ciamis, tapi kan alamat domisilinya dia masih misalkan di Brebes. Nah, itu mereka bagaimana cara pengisiannya? Terus pertanyaan selanjutnya, untuk pengisian data keluarga, kan jika yang sudah menikah itu nanti kan mengisinya anggota keluarga suami dan anak, dan orang tua kandung beserta bapak ibu mertua. Nah, untuk anggota saudara kandung itu tetap diisi atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Baik, mau lanjut tiga-tiganya diambil dulu pertanyaan, Pak Dedi. Satu-satu aja. Satu. Satu. Ya. Baik, mungkin saya akan menjelaskan tentang yang sudah saya sebutkan tadi tentang domisili. Jadi untuk domisili itu domisili pada saat ini, walaupun tidak sesuai dengan KTP. Nah, kalian ngerti kan? Jadi domisili pada saat ini, walaupun tidak sesuai dengan KTP. Terus bagaimana yang orang luar, sedangkan dia misalnya belum punya domisili yang untuk di Kabupaten Ciamis, itu tidak jadi masalah. Nah, yang penting pada saat ini, pada saat domisili, pada saat pengisian DRH. Untuk nanti ke depannya mau pindah atau apa, itu jadi masalah. Nah, yang penting pengisian domisili itu pengisian alamat rumah pada saat pengisian DRH pada saat ini. Kemudian untuk tadi juga, kemudian yang keduanya untuk pengisian riwayat keluarga. Apabila yang sudah menikah, nah otomatis dia mengisi juga untuk orang tua, ibu bapak, kemudian untuk mertuanya itu diisi juga. Ya, untuk membedakan antara yang sudah menikah dan belum menikah. Untuk yang belum menikah otomatis dia cuma mengisinya keluarga pribadi, kemudian orang tuanya, tidak mengisi yang lainnya. Terus untuk ini juga, apabila yang statusnya PNS, apabila ada orang tua kita yang statusnya PNS, kemudian kita isi NIP, kemudian jadi bermasalah, jadi disinkron NIP-nya itu tidak lama, yang penting NIP untuk nomor induk pegawainya NIP-nya, itu bisa dikosong aja, yang penting ada data nama. Kemudian kejadian juga, ini gimana ternyata, misalkan orang tua kita PNS, kita memasukkan NIP-nya, ternyata sinkronisasinya itu agak lama sama servernya, itu tidak jadi masalah, yang penting ada nama, terus kemudian tanggal lahirnya, sama statusnya apakah dia meninggal dan itu meninggal atau masih hidupnya. Nah, ini mungkin untuk saya dari untuk pengisian daftar riwayat keluarga. Untuk riwayat pribadinya berarti kan kita suami kemudian anak itu semuanya wajib diisi untuk keluarga inti kita itu kita suami sama anak. Nah, itu untuk yang sudah menikah, yang belum menikah berarti cuma kita aja sendiri. Kemudian yang saudara-saudara juga itu bisa diisi, itu kan saudaranya saudara sekandung gitu. Nah, itu mungkin dari saya untuk pertanyaan dari Ibu Anissa. Iya. Udah jelas, Bu? Kalau misalkan saudara kandungnya itu udah menikah gitu, tetap dimasukin apa gimana? Untuk saudara kandung dimasuk, Bu, walaupun itu sudah menikah. Oh, Itu kan iya. saudara kita. Oh iya. Saudara kandung ada kakak, ada adik, sudah menikah juga itu harus dimasukkan ya. Oh iya. Itu Iya. riwayat apa namanya saudara kita, gitu Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Nah, ya. Dengar suara saya? Ya, lanjut. Terdengar Bu Dini. Ya. Saya dari pendaftar disabilitas. Nah, untuk contoh surat lamaran, di situ kemarin yang ada di grup itu tidak tercantum keterangan untuk melampirkan suket disabilitas. Apakah itu perlu dilampirkan kembali atau tidak? Oh iya, ya, ini ada saya kemarin waktu yang nge-share di grup Telegram itu khusus untuk yang itu. Saya lupa untuk yang disabilitas itu melampirkan juga. Ini sebagai bahan dasar bahwa formasinya itu
berdasarkan formasi disabilitas. Jadi formasi itu ada dua, ada formasi umum sama formasi disabilitas. Nah ini khusus ini ibu itu yang formasi disabilitas awalnya ya? Iya. Ya, nah terus bagaimana yang dulunya itu dari formasi umum, sekarang jadi formasi disabilitas, itu tidak perlu. Nah, kecuali yang pendaftarannya dari awalnya itu dari formasi disabilitas murni, itu melampirkan surat keterangan disabilitasnya sesuai dengan pada saat waktu melamar pertama kali. Nah, terus mohon diingat juga untuk yang formasi disabilitas kemudian diisi sama formasi umum dari kategori L2, PL2 itu tidak usah melampirkan keterangan disabilitas, soalnya dia pengisian formasi disabilitasnya itu menggunakan formasi umum. Jadi ada dua jenis gitu. Ya mungkin dari saya segitu. Ada yang ditanya lagi? Gini Pak, untuk surat disabilitasnya itu pakai yang waktu pendaftaran? Iya, waktu pendaftaran. Iya, waktu pendaftaran. Oh iya. Ibu yang dari Tasik? Dari Tasik ya? Iya, betul. Dari barang jasa ya? Iya, betul. Oh iya, itu wajib Ibu. Ya. Dan untuk yang di Dr. Soekarjo, itu di surat jasmaninya itu ada 2 nomor, apakah dua-duanya dicantumkan? Salah satu aja, Bu. Salah satu aja. Kalau untuk hasil lab, apakah apotekernya harus dicantumkan atau dokternya aja? Dokter. Untuk bebas nafas, dokternya saja. Dokter. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Ibu Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Pak. Baik. Kan saya kan dari jurusan administrasi negara ya. Nah kemudian sekarang prodinya berubah nama tuh jadi administrasi publik. Nah yang jadi pertanyaan, apakah perubahan nomenklaturnya itu disertakan saat upload nanti disatupailkan sama ijazah atau cuman ijazah aja? Soalnya kan waktu seleksi administrasi itu disuruh disatukan sama ijazah gitu Pak. Sama perlakuannya Bu, nanti disatukan filenya biar tahu. Terus saya nailah. Biar tahu nanti filenya bisa disatukan. Jadi perubahan namanya dari administrasi negara ke publik kan ada penjelasannya di sana. Disatukan sama ijazah. Sama kayak kemarin pelamaran. Oh iya, ya jelas Pak ya. Ya terima kasih. Baik. Lanjut. Sudah? Ada lagi? Dilanjut aja, lanjut. Wah banyak ya. Dibatasi 3 jadi banyak. Dibatasi 2. Nggak apa-apa. Ya, lanjut Sob. Nggak apa-apa, lanjut aja biar lanjut, waktunya masih puas. ada. Waktu kita kan masih panjang juga. Siap, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin bertanya, untuk di surat lamaran kan sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan ijazah dan lain-lainnya ke bawahnya. Itu dalam satu file PDF-nya, ijazah dan transkrip nilai dan lain-lainnya ikut dilampirkan atau tidak Pak? Untuk Terima ini, kasih. mungkin saya akan jawab. Untuk yang PDF-nya itu dilampirkannya itu menggunakan upload file. Jadi melampirkannya itu menggunakan SSCSN. Nah itu untuk bukti yang bukti untuk filenya itu kan wajib. Berarti kan terpisah antara file ijazah, kemudian ada file transkrip nilai. Nah itu. Nah yang diupload file itu cuma ijazah terakhir sama transkrip nilai terakhir. Untuk yang SD, SLTP, SLT itu tidak usah di-upload file kan, cuma di berkas nanti itu wajib. Jadi untuk seluruh pengisian DRH yang menggunakan berkas itu nanti dikumpulkan berkasnya. Mulai dari ijazah SD, SLTP, SLA sama ijazah terakhir, kemudian kayak dari SKCK, yang lainnya itu, nah itu dikumpulkan semua. Jadi apapun berkas ataupun biodata yang kita sebagai sumber untuk pengisian DRH itu nanti dikumpulkan. Ya mungkin ada yang ditanya lagi. Berarti yang di scanan di scanan lamaran hanya lamarannya saja 1 lembar ya Pak? Iya, untuk perlamaran itu 1 lembar.
Dan itu Makasih Bapak. diupload gitu. Makasih Pak. Ya, Ini Lanjut. ada tambahan Pak Dedi ya maaf. yang di surat lamaran ya, yang untuk lamaran kerja itu tujukannya kepada Bapak Bupati Ciamis di Ciamis ya. Karena kemarin juga ada yang salah gitu kan. Seperti yang contoh pada saat pendaftaran Bupati Banjar ternyata di Kalimantan. Salahnya itu. Jadi kepada yang terhormat Bapak Bupati Ciamis di Ciamis. Terus di yang apa namanya bunyinya di sana dituliskan juga ya yang dilamarnya. Di sini dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai di sini sebagai titik-titik ya. Ini kan contoh, nanti diisi ya. Sebagai ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur, contohnya seperti itu ya. Jadi kemarin kami dan teman-teman yang di kepanitiaan sudah meriksa yang P3K. Ini ternyata yang dilamarnya itu kosong. Nah ini untuk CPNS, jangan sampai dikosong ya. Yang untuk di surat ininya, di surat lamarannya diisi jabatan yang dilamar sesuai dengan yang dinyatakan lulus kemarin. Itu tambahan Pak Edi. Lanjut. Kalau mungkin tambahan juga mungkin Pak Kabit untuk yang jabatan berikut unit kerjanya. Ya. Nah, jabatan misalkan analis pengembangan sumber daya manusia aparatur, kemudian unit kerjanya di mana. Jadi untuk yang titik-titik itu diisinya itu berdasarkan kelulusan sekarang. Soalnya ada dulu waktu melamarnya di mana. Nah, sekarang karena nilainya punya afirmasi L2, PL2, otomatis unit kerjanya berbeda sama unit kerja waktu melamar. Nah, ini untuk sekarang itu pemasukannya nama jabatan berikut unit kerja pada saat kelulusan sekarang. Nah, itu khusus untuk yang kategori L2, PL2 itu. Ya, mungkin terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, untuk surat pernyataan dan surat lamaran itu di printnya di kertas apa? Selanjutnya, untuk pengisian akreditasi dari SD, SLTP, dan SLTA itu bagaimana? Selanjutnya, untuk di alamat domisili kan ada kolom jalan ya Pak ya. Sedangkan di KTP saya itu untuk jalan itu tidak ada, jadi langsung ke nama dusun. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. untuk lamaran biasa itu normal F4 pernyataan sama lamaran. Nah, untuk akreditasi SD itu tidak usah diisi kan, Pak Edi ya? Ya, Tidak ada akreditasi SD SMP itu tinggal strip aja. Atau huruf 0 bisa nggak? Pak Edi, 0 ya? Strip aja, strip. Strip ya, yang strip aja gitu. Nah, untuk alamat sesuaikan dengan alamat KTP. Kalau memang bisa ditanyakan jalannya kan itu pasti ada nama jalan-jalannya. Tanyakan saja di sekitar, itu kan Jalan Raya Nasional Ciamis ya, itu ya. Banjar Ciamis ya. Ciamis. Nah, itu sama kayaknya. Oh begitu. Jadi tidak sesuai dengan KTP. Ada yang lainnya sesuaikan dengan KTP, dusun, RT, RW. Nah, untuk jalannya apabila harus diisi lengkap, itu kan bisa ditanyakan di sekitar. Oh iya. Nah, pasti ada lah nama jalannya, pasti ada. Pasti ada. Kalau belum nama nanti cari nama sendiri. Pasti ada lah. Iya, baik Pak. Terima kasih. Nah, untuk yang misalnya yang bagi domisilinya tuh ke dalam, misalkan jauh dari jalan, itu ngambil nama jalan itu yang terdekat aja gitu. Pak gimana? Soalnya kan rumahnya di dalam sekali di dalam komplek, itu jalan ke jalannya ada 1,5 kilo, itu nggak apa-apa, yang penting diisi nama jalan yang terdekatnya aja sama domisili sekarang, walaupun itu di KTP tidak muncul. Jadi untuk pengisian domisili ini pengisian alamat secara detail
Kalau untuk KTP kan tidak sampai ke sana gitu kan, tidak secara detail. Jadi untuk pengisian domisili ini, domisili pengisian data, biodata secara detail, walaupun berbeda dengan KTP. Ya. Udah ngerti, Bu Tasya? Mohon maaf, ada lagu Indonesia Raya dulu sebentar. Misalnya, enggak Pak? Enggak Pak, nuhun Pak. Nah, kalau di BKPSDM gini Bu, tiap pagi ada lagu Indonesia Raya, bacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya lanjut Pak Deddy. Oh ya, ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barat Pak dari masih terkait alamat Pak ya. Kan di surat lamaran, surat pernyataan itu kan ada pengisian untuk alamat. Nah itu alamatnya apakah mengikuti KTP atau domisili Pak? Saat ini. Surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, kemudian di surat suket jas rohani itu kan diisinya dengan dengan alamat KTP ya. Nah, apakah pakai domisili atau alamat KTP di surat lamaran pernyataan itu Pak? Itu mungkin Pak. Ya, Pak Bara ya, untuk alamat terakhir Pak, alamat terakhir kalau Pak Bara di Ciamis, alamat terakhirnya disesuaikan dengan KTP gitu Pak. Disesuaikan dengan KTP, sesuai juga dengan alamat-alamat yang kemarin diminta untuk surat-surat keterangan gitu. Jadi alamatnya disesuaikan dengan KTP. Ini yang dimaksud alamat terakhir ini apabila misalkan KTP-nya di Jakarta, kemudian sudah tempat tinggal di Ciamis, tetapi belum pindah. Nah ini alamatnya yang dipakai yang terakhir gitu Pak. Yang dipakai yang terakhir sekarang. Tapi kalau alamatnya yang sudah di Ciamis sesuai dengan KTP, alamatnya alamat itu yang dipakai Pak. Ya. Siap Pak, siap. Siap. Terima kasih Pak penjelasan. Ya, sama-sama. Ada lagi Pak Arif. Pak Arif. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin bertanya Pak, ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama adalah untuk upload pas foto yang disebutkan Bapak tadi kan berupa scanan. Apakah itu kita scan ulang pas foto yang telah kita cetak 4x6 berlatar belakang merah, atau kita upload langsung format file asli JPEG-nya sebagaimana kalau kita upload foto di media sosial atau gimana kan tanpa scan. Pertama itu. Terus yang kedua terkait penulisan gelar belakang di ijazah. Jika melihat pada DRH di sana contohnya tidak menggunakan titik di akhir, misalkan S.KPM tanpa titik. Tapi kalau di ijazah saya dan yang lain mungkin sama juga, di akhir gelar itu selalu ada titik. Jadi penulisan ijazahnya itu kalau saya dari Gizi tulisannya S.GZ. Seperti itu. Nah itu yang benar yang seperti apa Pak? Itu yang kedua. Terus yang pertanyaan terakhir terkait penulisan nama dokter atau penanggung jawab yang di kolom isian SKCK, Nabza, dan Jasroh. Nah di sana kalau Jasroh kan jelas tanpa menggunakan gelar dokter maaf, sehingga langsung namanya saja. Nah untuk Nabza ataupun SKCK kan contoh ada AKP Brilian Pratama misalkan. Apakah langsung Brilian Pratama SH? Nah itu, atau yang Nabza misalkan Dr. Haruna. Apakah Haruna saja atau menggunakan dokter? Karena tidak ada notis di situ. Itu Pak 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ini foto. Jadi foto itu kan ada 2 jenis. Apabila kita sudah mempunyai file JPG-nya dan sudah benar,
foto kita itu yang memakai berdasarkan file itu. Cuma apabila kita mempunyai itu file foto yang sudah di print, misalnya sudah dicetak, dan kita tidak mempunyai file JPG-nya, berarti kita harus scan lagi. Nah itu, jadi untuk caranya itu kan terserah. Yang penting misalnya kalau kita tidak mempunyai filenya, berarti kita harus scan. Apabila kita sudah mempunyai filenya, itu yang diupload, ingat aja. Nah, itu yang foto. Kemudian untuk yang masalah gelar, nah gelar, penulisan gelar itu untuk terutama untuk pengisian DRH perorangan, itu pengisian gelar belakang itu penulisannya berdasarkan dari ijazah terakhir kita. Jadi apapun yang ada di ijazah itu ditulis kembali. Misalkan penulisan ada dari SE, dari SPD atau dari PA, itu penulisannya berdasarkan yang tertulis di ijazah. Nah itu. Kemudian untuk SKCK, nah ini untuk penulisan yang surat keterangan jasmani rohani, apabila sama yang dokter itu gelar dokternya tidak usah. Khusus untuk yang selain dokter, nah berarti kan yang SKCK itu dari AKP atau apa itu gelar untuk dari kepolisian itu ditulis ulang, ditulis lagi. Nah kecuali ayat dari dokter itu tidak usah ditulis lagi gitu. DR-nya itu tidak usah. Untuk SKCK nama gelarnya ditulis. Ya. Mungkin sudah mengerti? Izin melengkapi Pak, konfirmasi untuk yang nafza kan saya di Labkesda ya. Yang menjawabnya dokter, itu dokternya ditulis ulang tidak Pak? Itu mah tidak usah. Nah, yang khusus untuk dokter kan ada note di bawahnya itu. Khusus untuk yang dokter, gelar dokter itu tidak usah gitu. Soalnya nanti untuk di data kita itu ada tulisan pejabat yang menandatangani dokter. Nah, berarti langsung ke nama gitu kan. Kalau nanti untuk di aplikasi kita itu, jadi kalau misalnya dokter lagi, jadi ada pembacaan 2 kali. Gitu. Nah, itu udah mengerti ya? Sudah Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Mungkin yang lainnya? Ibu Rianti. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya mengenai kualifikasi pendidikan. Sejak awal saya mendaftar dan di daftar kartu ujian dan lain-lain, kualifikasi pendidikannya S1 Pertanian. Nah, kebetulan di riwayat hidup ada kolom jurusan, secara default otomatis ditulisnya S1 Pertanian, tapi itu harus saya ubah sesuai jurusan ijazah saya nggak Pak? Misalnya S1 Agroteknologi gitu. Pertanian kan sebenarnya gelar ya SP gitu, terus Fakultas Pertanian. Di kolom jurusannya saya isi S1 Pertanian juga, atau bisa saya ubah S1 Agroteknologi? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pengisian riwayat pendidikan itu ngambilnya itu di POLUD pada saat waktu formasi. Jadi untuk S1 formasi itu berikan S1 pertanian. Nah, S1 pertanian itu kan ada banyak. Nah, banyak sub-subnya. Nah, nggak apa-apa yang itu S1 pertanian. Yang penting nanti berkas yang kita upload itu wajib bidang pertanian. Yang uploadnya. Itu nggak apa-apa, nggak usah dirubah gitu. Terus misalkan ya, jadi itu di POLUD dari waktu awal kita kita mendaftarnya di awalnya. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Sudah ini ya, sudah semua? Nggak ada yang raise hand lagi? Ya, saya sampaikan untuk pengisian DRH secara teliti, berkas-berkas yang diunggah atau diupload itu dilihat kembali ukurannya, dan itu wajib asli, tidak boleh menggunakan cam scanner. Ini tidak boleh menggunakan cam scanner. Terus untuk penyekenan berkasnya berdasarkan bukti fisik. Apabila misalnya kita punya bukti fisiknya F4, nah itu di-scan juga harus menggunakan F4 juga. Jangan sampai bukti fisik F4 kita menggunakan scannernya yang A4 jadi kepotong. Nah itu, jadi harus sesuai dengan bukti fisiknya. Terus tolong diingat juga untuk tanggal 21 itu batas akhir pengisian DRH dan wajib untuk dipinalkan atau diresum. Jangan sampai setelah tanggal 21 itu kita lalai atau misalnya tidak diklik. Gitu. Oh iya, untuk yang ini yang nafja itu kan ada, itu tergantung dari rumah sakitnya yang mengeluarkan. Itu kan istilahnya kan kategori yang nafja itu kan ada banyak parameternya. Nah, itu yang penting tercantum di sananya. Ada ini yang tercantum di sananya. Apabila
dari rumah sakit atau apa yang tidak mengeluarkan parameternya, parameter apa aja yang negatifnya, tolong untuk diminta. Bu, misalkan ini kode saya cuma ada surat keterangan bebas narkoba aja, cuma parameternya itu tidak dimunculkan, itu tolong untuk diminta. Soalnya ini sebagai untuk bukti wajibnya itu BKN meminta untuk khusus untuk keterangan surat bebas narkoba itu berikut parameternya. Jangan sampai surat keterangan bebas narkoba aja. Tidak ada parameter dan itu parameternya itu semua poinnya yang tercantum di dalam parameter itu wajib negatif, tidak boleh ada satupun yang positif. Nah, untuk terus yang STR, nah ini untuk yang STR untuk khusus kesehatan yang menggunakan kualifikasi pendidikan bidang kesehatan itu tidak usah diupload, yang penting di berkas nanti di bukti fisiknya. Terus untuk Ibu Dewi, maaf ya Ibu Dewi. Ibu Dewi Gustini, ya Bu, suaranya jangan di-unmute, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, ini surat keterangan yang hasil pemeriksaan nafza di BNN, kan yang nanda tangan itu 3 orang. Ada kepala BNN, dokter pemeriksa, sama petugas pemeriksa. Nah, yang dicantumkan itu yang mana? Ini yang berstempel itu yang mengetahui kepala BNN-nya. Bisa dilihat itunya, dilihat nggak? Seperti ini. Bisa sama yang dokternya aja Bu, yang dokter pemeriksa. Untuk kepala BNN itu hanya mengesahkan saja Bu. Jadi untuk yang pemeriksa itu pasti harus dokternya. Jadi segala pernyataan baik kesehatan, jasmani maupun rohani ataupun nafza itu pasti yang meriksa bertanggung jawab adalah dokternya. Iya. Nah, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya terkait ijazah di ijazah S1 kan yang nanda tangan itu ada rektor, ada dekan. Itu yang dicantumkan berarti yang rektor ya Pak atau yang dekan? Yang sebelah kanan aja, sebelah kanan dekat ada tanggal, di bawah tanggal. Di bawah titik mangsa. Di bawah titik mangsa. Di bawah tanggal. Ya. Ada contohnya? Oh, saya nggak. Di bawah. Boleh di bawah tanggal menetapkan. Kalau contoh Bandung tanggal 9 bulan berapa tahun berapa, di bawah ada penatangannya. Ini gini sih nggak ada. Sebelah kanan. Hah? Oh, tidak ada. Itu udah itu kanan apa? Aja, yang kanan aja. Yang kanan ya, rektor. Ya, rektor iya itu. Ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, izin. Boleh? Boleh. Ini terkait nama orang tua saya di ijazah SD sama SMA. Kebetulan ada kekeliruan penulisan sehingga saya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perubahan nama akta orang tua, kemudian membuat surat keterangan perbedaan nama orang tua di ijazah SD sampai SMA. Apakah itu cukup ataukah ada surat keterangan lain yang diperlukan? Itu terkait penulisan nama orang tua harusnya tanpa spasi, ini ada spasi. Ya. Itu sudah ditetapkan oleh pengadilan? Sudah ke pengadilan. Itu dilampirkan nanti dalam berkas. Ya. Udah Pak itu. Ya. Mohon perhatian juga untuk ini apabila yang dinamanya ijazah terakhir misalkan kita menggunakan formasi S1, kemudian namanya itu dipisah, sedangkan yang seharusnya itu disatukan namanya, itu wajib melampirkan dan diunggah beserta ijazahnya itu surat keterangan pencantuman atau perbedaan nama dari kampus. Apabila namanya yang berbeda, misalkan ternyata si penulis kampusnya itu salah, harusnya itu namanya disatukan, ternyata waktu di ijazahnya itu dipisah, itu wajib melampirkan surat keterangan perbedaan nama atau misalkan perubahan nama, dan wajib itu juga waktu diupload bersama dengan ijazah. Jadi ijazahnya itu pertama ijazah, yang kedua dari kampusnya itu surat perubahan nama, dan itu wajib. Soalnya nama ijazah terakhir itu nama yang akan digunakan untuk
nanti pembikinan nomor induk CPNS, nomor induk pegawai gitu. Itu kalau Ya. nama pribadi sih tidak Ya, ada, ya, hanya nama orang tua di ya, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa, dilampirkan aja nanti. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salah. Ibu siapa lagi? Ibu Sri. Pak, Ya. izin bertanya terkait pemberkasan fisik yang STR. Ini kan untuk STR itu yang dilampirkan itu STR yang boleh fotokopian atau salinan STR. Nah, kebetulan kan kami mempunyai 3 salinan STR untuk pembuatan SIP di 3 tempat. Dan untuk pengumpulan STR dalam pemberkasan fisik itu digunakannya untuk pembuatan SIP di tempat ngelamar CPNS-nya, di tempat ngelamar kerja di CPNS-nya, atau untuk pemberkasan saja. Ini kebetulan kan saya melamar tempat kerja CPNS-nya di tempat kerja saya sekarang, Pak. Jadi salinan STR yang pertamanya sudah digunakan di tempat kerja itu, Pak. Ya. Untuk STR, jadi kenapa mewajibkan mengumpulkan berkasnya atau bukti fisik salinannya, istilahnya fotokopian juga nggak apa-apa. Yang penting itu untuk membedakan bahwa kemarin formasinya, soalnya kan untuk formasi khusus untuk kesehatan ada 2. Ada yang mewajibkan STR dan ada yang tidak. Jadi jangan sampai ternyata waktu kemarin mewajibkan, ternyata di berkasnya itu tidak dilampirkan. Nah, kemudian untuk yang salinan itu juga nanti pada saat setelah penerimaan CPNS, kemudian bekerja nanti sama instansi tempat ibu bekerja yang baru itu nanti diminta lagi untuk salinannya. Nah, ini di kami itu dimintanya berkas atau fotokopinya untuk membedakan bahwa benar nggak dulu itu yang diuploadnya itu ini diupload misalnya A, ternyata yang dilampirkan jangan sampai yang dilampirkan SR-nya SR yang B gitu. Nah, gitu ya. Nah. Terima kasih Pak untuk ya, sama-sama. Lanjut Ibu siapa? Ibu Ima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, untuk nomor ijazah madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah itu yang di bawah tahun pelajaran atau di yang paling bawah? Kalau nggak salah yang ada yang di atas nggak, atau yang di bawah tengah-tengah, di bawah tengah-tengah. Adanya Pak yang di bawah tahun pelajaran itu di sebelah atas. Ada juga yang di paling bawah Pak, paling bawah. Paling di bawah. bawah tanda tangan. Iya, di paling bawah itu. Yang paling bawah tanda tangan. Iya. Oh, iya Pak. Ya, ada yang lagi? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ibu Latifah. Iya Pak. Terdengar suara saya? Iya, terdengar Bu. Mohon izin, untuk saya itu kan ahli pertama itu untuk keterangannya kan tidak wajib untuk mencantumkan STR ya Pak, untuk peraturan yang itu berarti di surat lamarannya dihapus ya Pak? Ya, jabatan apa Bu? Ahli pertama sanitarian. Oh iya, untuk itu kan untuk tidak semua yang jabatan kesehatan mewajibkan STR. Ada di peraturan Permenkes itu ada beberapa jabatan yang tidak menghasilkan STR. Berarti untuk yang surat lamarannya itu yang kategori STR-nya dihilangkan dan tidak wajib juga untuk melampirkan STR di bukti fisiknya gitu. Terus itu Pak, kalau misal nama saya kan ada tanda petik dan ada mungkin di beberapa surat ada yang tidak dicantumkan seperti SKCK dan surat nafsa itu tanda petiknya itu tidak dicantumkan, gitu tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, yang penting di pengisian DRH perorangan itu memakai tanda petik. Di ijazah ada tanda petiknya juga nggak? Di ijazah terakhir? Ada. Ya, ya, yang itu, yang data biodata itu. Terus satu lagi Pak, izin. Ya, kan untuk di SLTP dan SMA itu kan saya kan ke sekolahnya umum, berarti untuk penjurusannya itu di sekolah yang umum gitu ya Pak, kan ada keterangan default-nya kan umum gitu.
Iya, untuk ini kalau misalnya kan SLTA kan SMK bisa milih ke SMK penjurusannya atau Iya. bisa yang penting umum gitu. Kalau Oh, untuk iya. penjurusan SMK bisa langsung milih ke SMK. Oh, siap ya, Iya, siap. iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sudah beres ya? Sudah tidak ada lagi? Ada lagi. Oh, Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau bertanya ya. Ibu mertua saya sudah meninggal lama. Jadi pas saya nanya tanggal lahirnya nggak ada yang tahu gitu. Gimana ya Pak ya? Iya, yang sudah meninggal, yang penting ada data namanya. Masalah Namanya aja lahirnya tulis. bebas. Namanya aja. Namanya tulis ke sana almarhum ALM. Oh ya, terus ini Pak, untuk print DRH saya kan coba ngeprint ya kemarin pakai F4 itu saya kayak acak-acakan gitu. Kalau pakai A4 rapi gitu, gimana ya Pak? Yang penting untuk ininya nanti untuk hasil itunya, yang penting rapi aja Bu. Jadi pakai A4 juga nggak apa-apa. Yang penting rapi. Terus untuk yang atasnya, untuk DRH perorangan itu bentuknya bentuk potret. Kemudian untuk daerah riwayatnya itu berbentuk landscape. Jadi dua bentuk pembuatan itunya nanti disatupelkan. Jadi untuk daerah perorangannya berbentuknya potret, berarti berdiri. Kemudian untuk daerah riwayatnya itu landscape, berarti landscape itu istilahnya mendatar gitu. Jadi jangan sampai nanti di hasilnya itu semuanya potret semua. Soalnya untuk daerah riwayat itu posisinya itu posisi landscape itu. Nanti digabungkan aja di pengaturan untuk pengaturan PDF-nya gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neng Anissa. Gimana Pak? Pak ini udah masuk ke sini. Mohon volumenya Bu. Coba Bu. Suaranya tidak masuk. Suaranya. Coba mic-nya diaktifkan Bu, mic-nya. Coba. Bu Dede dulu. Halo. Ya. Saya mau bertanya. Dulu kan saya pas daftar itu kan saya formasinya auditor ya, ahli pertama inspektorat. Nah, untuk formasi yang dibutuhkannya itu S1 ekonomi akuntansi. Terus saya juga dulu memasukkannya S1 ekonomi akuntansi, tapi di ijazah saya itu S1 akuntansi. Apakah sekarang harus diubah S1 akuntansi juga atau samakan aja dengan pas daftar? Kalau untuk daerah itu kan untuk penulisan daerah itu ya, daerah pendidikan ya. Iya. Itu nggak apa-apa. Yang penting nanti di ininya di ijazahnya tuh harus yang itu yang digunakan gitu. Oh berarti? Cuma misalnya kan kalau di sininya kalau misalnya bisa dirubah, kemudian jurusannya ada, itu bisa dimasukkan ke ijazah. Tapi apabila ternyata dirubah, kemudian jurusan yang sesuai ijazahnya itu tidak ada, misalnya setelah diklik itu kosong, tidak ada yang mendekati, itu berarti yang itu aja. Jadi ada dua pilihan. Apabila ada sesuai ijazah, berarti menggunakan yang sesuai ijazah. Kemudian apabila diketik ternyata tidak ada, tidak sesuai sama ijazah, itu berarti menggunakan yang ada aja gitu. Yang sudah dirubah aja gitu. Ya. Baik, Pak. Berarti tidak apa-apa beda sama pas daftar ya? Nah, coba aja disesuaikan yang ijazah. Oh iya. Kalau misalnya poinnya tidak ada, tidak tercantum, misalnya ditampilnya tuh ternyata kurang atau jauh sama sekali, itu berarti yang sudah ada. Cuma misalnya kalau yang sama, diketik sama, itu menggunakan yang sesuai ijazah. Oh iya, siap. Nah, iya. Ya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama.
Bu Neng Ainisa ada Bu? Bu Neng. Neng Enisa. Mangga. Bu Neng Anissa. Mangga. Iya Pak, izin konfirmasi untuk pengambilan surat keterangan sehat jasmani dan rohani diambil semua oleh BKPSDM, meskipun saya kan aslinya dari Tasik, tapi lokasi formasinya di Ciamis. Untuk kesehatan itu kalau hasilnya memang sudah jadi bisa, karena di BKPSDM belum ada kesini hasilnya. Kalau memang udah ada kesini hasilnya sebagian, nanti kita informasikan. Tapi kalaupun nanti mau mengambil sendiri ke rumah sakit, silakan. Atau mau nanti nunggu informasi dulu? Kalau mandiri tidak apa-apa Pak? Boleh. Silakan. Karena nanti kan untuk diupload sendiri nanti ke DRH itu untuk hasil kesehatannya. Iya Pak. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu Ni apa itu? Ni B. Ni B. Oh, Ni B. Ni C. Ni D. Ni A. Ni A. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Nina dari perawat. Ya. Mau nanya, pas kemarin daftar CPNST itu pakai STR yang D3. Sedangkan STR D3 itu Februari ini angus. Tapi saya punya STR yang NES gitu karena pendidikan terakhir. Saya emang udah NES. Itu nanti buat pemberkasan fisiknya pakai yang mana Pak? Gimana? Untuk STR, kemudian untuk yang pendidikan itu STR yang digunakan pada saat pendaftaran sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada saat formasi. Jadi misalkan kalau misalkan bisa diperpanjang STR-nya, dan itu nanti soalnya kalau setelah bekerja itu wajib, kalau nggak salah STR itu sekarang bisa online. Ya soalnya kan yang D3 katanya udah nggak bisa diperpanjang karena udah ada yang NES. Saya tanyain ke pihak yang PPNI yang biasa ngurusnya, katanya STR itu diambil yang tertinggi, nggak bisa yang D3 kalau udah NES nggak bisa diperpanjang katanya gitu. Ya Ibu, formasinya kemarin kan formasi D3. Iya. Gitu Bu, kasih penjelasan saya. Bu Ani. Ini kan untuk melamar untuk persyaratan D3. Nah nanti setelah Ibu diangkat di CPNS nanti ada kenaikan jenjang, nanti bisa itu yang nanti dipakai. Tapi untuk sementara ini kan Ibu untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran CPNS untuk formasi D3 itu. Iya. Itu jadi harus dipenuhi. Oh iya. Itu Februari tanggal berapa habisnya? Tanggal 19 Februari Pak. Masih bisa digunakan yang itu. Masih bisa. Itu dilampirkan saja. Nggak usah minta diperpanjang, itu kan masih berlaku. Masih berlaku sampai Februari. Karena berlaku itu selama tanggal pas mulai pemberkasan itu masih berlaku STR tersebut. Oh iya siap Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Intan. Panggil. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pengisian di pengalaman kerja kan saya sudah terlanjur upload tuh dan tidak bisa dihapus. Atau bisa dihapus atau saya upload blank dokumen gitu Pak? Nggak apa-apa, kalau sudah terlanjur dihapus nggak apa-apa. Itu. Kalau kan, sudah di-input. Nanti kalau di DRH-nya di-input juga atau bagaimana Pak? Nggak apa-apa juga, silakan gini. Jadi kan untuk kita fokuskan itu untuk pengisian daerah yang penting-penting, jangan sampai kita mengutamakan yang tidak penting, mengabaikan yang penting. Ya. Soalnya kan kejadian kemarin yang pengalaman yang dulu sama yang ketiga kemarin,
kita fokus pengisian yang akhirnya dia fokus pada pengisian yang tidak penting. Ternyata pengisian daerah yang penting itu terabaikan, itu jangan sampai begitu juga. Jadi kita fokusnya itu untuk pengisian yang pentingnya dulu. Terus bagaimana kita sudah yang pengalaman kerja sama yang lain itu tidak jadi masalah. Ya sudah, ya sudah aja. Tidak akan berpengaruh. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Selanjutnya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Pak, Waalaikumsalam. maaf bertanya lagi. Ini kan nama saya di KTP itu ada gelarnya ya. Terus pas pengisian DRH itu udah otomatis. Misalkan nama ijazah tidak ada gelar, terus ada nama KTP di pinggirnya, itu sudah tidak bisa dirubah apa gimana ya? KTP-nya kenapa? Di KTP-nya ada gelarnya. Jadi ya. pas nama KTP itu ada gelarnya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, nggak Kalau apa-apa. bisa dirubah. Ya sudah tidak bisa dirubah. Otomatis. Kan sesuai gelar dengan ijazah terakhir kan? Iya. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Lanjut. Bu Ian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar riwayat kerja yang pengalaman kerja, saya kan pengalaman kerjanya sebagai bidan PTT provinsi. Nah, apakah saya akan melampirkan daftar riwayat hidup tersebut? Nanti di file uploadnya, untuk uploadnya apa gitu, SK terakhir atau bagaimana Pak? Untuk apa tidak perlu dimasukkan? Tadi kan bisa dimasukkan atau tidak. Jika saya akan memasukkan di daftar riwayat hidup, nanti ada file uploadnya kan yang pengalaman kerja ya Pak ya. Nanti bukti pengalaman kerjanya SK terakhir atau bagaimana? Untuk poin pengalaman kerja itu tidak perlu gitu. Tidak perlu diupload Bu. Jadi intinya untuk kita nanti untuk soalnya kan kita fokus untuk perhitungan masa kerja itu jadi 0 tahun semuanya gitu. Nah untuk masa kerja jadi untuk CPNS tidak diperhitungkan masa kerja. Gitu. Jadi misalkan apabila isi juga di RJ juga, kemudian kita tidak upload, nggak usah ngupload untuk pengalaman kerjanya untuk poin itu Bu. Yang penting kita fokus pada pengisian daerah yang nama terus ijazah sama yang lainnya dulu gitu. Yang benar-benar wajib dan wajibnya itu wajib benar gitu. Ya. Jadi maksudnya gini, mungkin di riwayat itu Pak Dedi mau ditulis pengalaman kerja karena sudah bekerja PTT dari provinsi, tapi SK-nya tidak usah diupload gitu. Kalau mau ditulis di riwayat pekerjaan nggak apa-apa. Itu ya. Mungkin Pak Dedi ya? Iya gitu. Jadi itunya nggak usah diupload SK-nya mah, gitu karena dari yang ngelamar ini kan pasti ada yang bekerja juga di kesehatan gitu, yang di puskesmas, di rumah sakit, silahkan aja tulis, tapi nggak diupload juga SK-nya mah nggak apa-apa, gitu. Ya Pak Dedi. Iya. Ada lagi Bu Ian? Lanjut Bu. Udah itu Bu Ian? Bu Ian udah. Udah. Ya, Bu Siti. Bu Siti terakhir. Bapak mau bertanya, kan STR saya habis 14 September kemarin. Sekarang dalam proses perpanjangan. Kemarin udah upload berkasnya untuk perpanjangan di online kan ya Pak? Ya. Nah itu nanti untuk ininya gimana ya Pak? Untuk pemberkasan nanti di fisiknya gitu. Soalnya yang saya kan sudah habis. Dilampirkan bekas yang habis, terus yang tadi pas penguploadan proses perpanjangan dilampirkan. Bentuknya ada keterangan perpanjangan nggak? Gimana? Ada surat keterangan perpanjangan nggak, bisa di-download nggak? Nah kemarin kan udah dilihat lagi ya Pak di ininya di CPD online-nya belum diverifikasi sama verifikatornya gitu Pak, jadi masih
ini gimana Pak? Di foto, di by aplikasinya foto, nanti di print. Oh di ya, ya Pak. Di screenshot proses perpanjangannya. Ya, kalau meminta rekomendasi dari perpanjangan dari DPC boleh nggak Pak? Silahkan dilengkapi dengan itu. Ya, terima kasih Pak. Intinya menerangkan bahwa Ibu itu STR sudah habis dan sedang melakukan proses perpanjangan. Nah, biar kami tim pemeriksa mengetahui, itu aja. Itu ada lagi? Ibu Pika. Ibu Pika. Halo, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya kembali ya Pak ya mengenai untuk ijazah yang diisi untuk di DRH-nya. Kan kebetulan kalau saya ada yang satu alma mater sama saya dari Poltekkes Tasik. Kemudian saya nyamain ijazahnya, ternyata kalau yang kakak tingkat saya waktu itu ijazahnya itu yang dibubuhi tanda tangan di bawah tahun lulus itu nama direktur. Kalau yang saya itu yang di bawah tanggalnya itu wakil direktur Bapak. Tadi kan kata Bapak yang dibubuhinya, yang ditulisinnya yang di bawah tanggal lulus ya Pak ya, yang Tasikmalaya gitu. Nah itu kalau saya masukinnya yang direkturnya atau yang wakil direkturnya? Soalnya saya satu alma mater sama kakak tingkat saya gitu. Samakan Terima direkturnya kasih. aja. Yang direkturnya aja. Oh Ibunya iya baik. direkturnya kan masih sama. Iya sama, kalau direkturnya sama, cuman kalau yang punya saya di jasanya yang nulis di bawah tahun lulusnya yang di bawah titik mangsa yang di bawah itu wakil direkturnya gitu. Penempatannya ya. Iya. Yang nanda tangan ijazahnya itu siapa? Direktur. Ada dua Direkturnya Pak. nanda tangan? Nanda tangan. Sebentar Pak, saya ituin dulu ya. Dua kan ya? Iya jadi dua kayak gini Pak. Ya direkturnya aja. Yang direkturnya aja. Iya baik Pak. Yang Ya. direktur. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi ada dua-dua terakhir. Makanya yang direktur aja itu mah yang. Itu Pak Kabit kudu aya door press ya. Iya. Ya. Masih ada apa udah selesai? Masih itu ada 3 penanya mau ditampung. Ya lanjut. Udah ya 3 ya. 3 ya. 3 terakhir. 3 terakhir ya. Bapak maaf izin bertanya. Ya. Untuk pengisian di kursus, di nama pelatihan atau kursus kan saya pernah mengikuti APN dan itu midwifery update, tapi sudah kadaluarsa dimasukkan apa enggak Pak? Terima kasih. Kadaluarsa gimana maksudnya? Yang kadaluarsa apanya? Sudah. Ijazahnya. Udah beberapa tahun yang lalu gitu. Oh, kalau udah nggak berlaku. Sertifikat itu tidak ada berlakunya kan? Ilmunya Bu yang berlaku. Ibu kalau masih bisa mengaplikasikan silakan. Kalau mau dipakai pakai, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Oh iya, enggak diisi juga enggak apa-apa gitu ya Pak. Ketrip aja tapi jangan dikosongkan. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Ibu Kori. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Terkait pengumpulan pemberkasan yang fisik itu sudah ditentukan belum Pak buat waktunya? Setelah ini Bu, setelah DRA semuanya beres, nanti pertanggal 21, 22 mungkin. Semuanya datanya tidak ada kesalahan, nanti kita informasikan hari H pemberkasan fisiknya. Sekarang lebih baik fokus aja dulu pengisian DRH, karena ditakutkan nanti pas setelah pemberkasan fisik itu sudah tidak bisa direvisi lagi. Jadi nunggu aja nanti informasi dari BKPSDM untuk pengumpulan berkasnya. Ya, Bu ya. Udah ya? Udah di-unmute. Oh iya Pak, baik. Ya, siap. Lanjut.
Bu Nia. Iya, ya nama. Mohon maaf Pak, mau izin bertanya untuk yang ijazah tadi saya kurang mengerti yang kan pas saya kan Stikas Muhammadiyah lalu berubah jadi universitas. Nah, pas pendaftaran masih muncul yang Stikas, jadi di DRH otomatis masih Stikas. Nah, kalau yang itu apa wajib upload sama SK perubahan nama atau enggak di ijazahnya? Untuk perubahan itu, ini khusus untuk perubahan itu Bu, perubahan prodi. Kalau untuk perubahan sekolahnya, berarti kan yang digunakan itu berdasarkan sekolah berdasarkan ijazah yang ibu punya, namanya, nama sekolah atau nama universitasnya. Itu yang khusus yang perubahan prodinya Bu. Misalnya dari administrasi negara ke administrasi publik, berarti kan ada perubahan prodi. Nah, untuk perubahan fakultas itunya, sekolahnya itu tidak usah. Tidak usah, Ibu sesuai dengan ijazah yang Ibu aja. Oh iya. Penamaannya. Satu lagi Pak, boleh? Boleh. Untuk DRH yang riwayat, misalkan riwayat suami, kan di situ kan ada tanggal akta nikah dan akta cerai ya. Kalau misalkan yang cerai hidup, apakah harus dimasukkan juga riwayat data suaminya atau hanya nanti pas pemberkasan fisik aja? Ibu statusnya udah nikah lagi belum? Belum. Oh, berarti di inputkan akta cerainya. Nggak punya anak enggak? Punya anak enggak? Belum. Kalau nggak punya anak nggak apa-apa, nggak ditulis juga. Kosong aja. Oh iya ya. Kaitannya sama anak itu untuk menerangkan nanti anaknya. Tapi kalau misalkan belum punya anak, di strip aja. Oh iya Pak. Udah itu aja. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Pak Sep. Mangga 2D. Ya, halo, Assalamualaikum. Pak, saya izin bertanya mengenai surat keterangan sehat. Di sini ada untuk format upload ukuran kertas surat keterangan sehat itu ada yang F4 dan ada yang ukuran 10,5 kali 12,5 cm. Apakah boleh diedit yang ukuran 10,5 kali 12,5 menjadi ukuran A4 untuk diperbesar atau seadanya saja 10,5 kali 12,5 atau gimana Pak? Itu seadanya aja. Seadanya Seadanya bukti aja. fisiknya, ukurannya sama dengan bukti fisiknya gitu kan. Kalau ukurannya segitu ya segitu juga gitu. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Ya, Bu Citra. Bapak, maaf ya bertanya lagi. Ya. Ya, Bapak kan tadi untuk poin yang surat surat keterangan jasmani rohani dilampirkan 3 lembar, surat jasmani rohaninya, hasil tes MMPI sama hasil tes jasmani. Nah, untuk penomorannya kan tadi diambil salah satu ya Pak, udah disampaikan. Kalau untuk nama dokternya itu diambil salah satu juga atau harus dua-duanya antara dokter yang di surat keterangan sama dokter jiwanya Pak? Jadi kalau untuk dokternya atau nama surat kesehatannya itu bisa menggunakan garis miring apabila di kolomnya itu memenuhi. Cuma misalkan setelah ditulis garis miring ternyata tidak memenuhi kolomnya, bisa satu. Jadi kalau masih mungkin bisa pakai garis miring sebagai pemisah. Nah itu untuk sebagaimana ada di catatan di pengisian tata cara pengisian daerah. Ya, dari Tasik ya? Kota Tasik. Iya, dari Tasik. Iya, Tasik 3. Ya. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, masih ada. Masih ada 2 lagi, itu gimana Pak? Sok wae aja. Kalau masih ada mah. Sok. Biar enggak penasaran Pak, enggak? Ya, siap Pak. Bapak, saya ingin bertanya. Kalau Ya, Bu Risna. sekiranya yang membuat tidak memenuhi syarat
apa aja ya Pak selain tes kesehatan yang sekiranya terdeteksi menggunakan narkoba? Kira-kira apa lagi ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Halo? Berarti yang membatalkan, Bu, atau gimana? Yang sekiranya membuat tidak memenuhi syarat Pak, apakah kalau misalnya beda ukuran kertas atau apa gitu, itu bisa bikin TMS nggak ya Pak? Kalau ukuran kertas itu tidak, cuma misalkan itu untuk supaya dokumennya itu tertata dengan rapi, Bu, gitu. Jadi istilahnya kalau ukuran kertas itu penggunanya untuk supaya dokumennya itu sesuai dengan bukti fisiknya dan sesuai dengan pertata rapinya, sampai ukurannya jadi kalau diperbesar jadi hurufnya gede-gede, kemudian jadi tidak jelas. Kemudian apabila diperkecil juga ternyata jadi kecil sekali, itu otomatis kan tidak jelas juga gitu. Intinya untuk ukuran kertas itu untuk dokumennya supaya rapi aja, Bu, gitu, sesuai dengan aslinya gitu. Berarti kalau misalnya pakai A4 itu tetap memenuhi syarat ya Pak ya? Ya, kalau dokumen aslinya pakai menggunakan A4. Oh ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ukuran kertas mah nggak jadi inilah, nggak jadi syarat mutlak. Masih ada Pak Angga? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dokter. Bukan Bu Risna. Bu Bella, Bu Dokter. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin konfirmasi, untuk pembuatan SKCK kan sesuai alamat KTP. Lalu untuk di surat lamaran, apakah alamat sekarang atau sesuai KTP? Tadi saya masih belum tangkap gitu untuk kesimpulan. Tadi kan sempat ada yang bertanya juga. Apakah untuk lamaran itu, surat lamaran itu alamat yang dicantumkan sesuai KTP atau domisili sekarang? Terima kasih. Itu domisili sekarang, Bu, domisili pada saat ini. Walaupun berbeda dengan KTP tidak jadi masalah. Tapi untuk kayak pemberkahan SKCK otomatis kan melampirkan KTP juga. Dan berarti alamatnya alamat berdasarkan KTP kalau SKCK. Cuma untuk surat lamaran sama pengisian daerah itu pengisian domisili pada saat ini, pada saat pembuatan daerah gitu. Jadi tidak apa-apa, berbeda dengan KTP juga. Ya. Untuk yang di pernyataan juga kalau tidak salah, berarti itu sesuai alamat domisili sekarang? Iya, Bu. Iya. Oh, baik. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih konfirmasinya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf bertanya, saya kan sudah menikah ya, tapi kakaknya itu masih sama orang tua, masih ikut sama orang tua, itu gimana Pak? Kakak itu yang dipakai. Yang dulu aja gitu? Yang dulu kan belum ada sekarang. Udah ngajuin perbaikan nggak perusahaan kakak? Belum, soalnya kan istri saya kebetulan berbeda provinsi ya. Takutnya kalau sekarang bikin tuh lama Pak. Oh ya. Nggak lama, cepet kok. Paling berapa hari ya Pak Kabid ya? Paling cepet, asal surat perpindahannya lengkap. Surat perpindahannya lengkap dari mana, provinsi mana? Dari Jawa Tengah Pak. Iya, sekarang kan hanya melampirkan KTP aja, tidak usah surat dari desa segala macam menurut Kepala Kementerian Capil juga. Tapi coba aja dulu. Tapi selama untuk pemberkasan silakan yang lama dulu aja. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sudah ya, sudah. Kira Pak ya? Cukup ya? Pak Angga? Cukup ya? Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab telah selesai, alhamdulillah. Selanjutnya acara ini akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian, Bapak Kustinar SIP. Waktu dan tempat, persilahkan. Terima kasih, saudara-saudara yang saya hormati. Alhamdulillah, dari tadi jam 9 sampai sekarang udah hampir jam 11 ya. Bapak dan Ibu telah
mendengarkan pengarahan dan pengisian DRH dari Pak Dedi, Pak Supriyatna, cukup jelas ya, cukup jelas, cukup gamblang, dan tadi dan terbukti dengan banyaknya yang bertanya itu menandakan bahwa Bapak dan Ibu memperhatikan semua ya. Saya sangat mengharapkan dalam upload data, dalam pengisian DRH tidak ada kesalahan ya. Jadi sekali lagi saya titip kepada saudara-saudara semua bahwa pengisian DRH ini harus diisi secara teliti dan hati-hati. Teliti artinya jangan terlalu gurung gusuh lah. Kalau menurut bahasa Sunda ya, gurung gusuh. Jadi rusuh tepuguh. Terus hati-hati karena di sana penulisan itu tidak semua diketik. Dibaca dulu petunjuknya karena ada beberapa tulisan di DRH yang menggunakan pulpen ya. Ditulisnya menggunakan pulpen, tidak diketik. Seperti nama itu kan ditulis tangan gitu. Nah, jadi terima kasih. Ada beberapa kesimpulan mungkin penekanan ya, penekanan. Yang pertama yang banyak jadi pertanyaan itu masalah domisili. Tadi sudah jelas dijelaskan sama Pak Dedi dan Pak Supriyatna berulang-ulang ya, bahwa pada alamat ini yang ditulis pada alamat saat gitu. Kemudian susunan keluarga jelas ya. Kalau kita sudah menikah, pasangan, suami, istri, anak ditulis nama orang tua, mertua, dan saudara kandung ya, itu ditulis di sana. Kemudian yang formasi tadi penting karena ini ada yang mendapat afirmasi L2 ya. Yang dari pertanyaan yang dari Ibu itu yang dari Tasik, yang dari disabilitas, pakai surat keterangan atau tidak. Kalau pada saat dulu melamar dari formasi disabilitas itu pakai surat keterangan. Tapi kalau untuk formasi disabilitas tapi lulus dari formasi umum itu tidak usah pakai surat keterangan. Itu ya Pak Dedi. Nah terus Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti sudah lolos, sudah lulus ya, sudah lulus itu artinya sekarang juga sudah lulus ya. Tapi kalau pemberkasan Bapak tidak memenuhi syarat, tadi ada pertanyaan juga, bisa enggak ukuran kertas menyebabkan tidak memenuhi syarat? Kalau urusan ukuran kertas mungkin tidak ya, ukuran kertas tidak, tapi yang bisa menyebabkan Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat seperti ijazah. Tapi tidak mungkin tidak ada ya, karena sudah disaring dulu sangat ketat pada saat pemeriksaan berkas pendaftaran. Misalkan Bapak tidak bisa membuktikan ijazah. Dulu melamar Bapak ijazahnya S1 ternyata belum lulus. Nah itu pasti tidak akan diangkat jadi CPNS. Yang kedua yang tidak bisa lulus juga, Bapak tidak upload data, Bapak tidak mengakhiri atau tidak kirim berkas, Pak. Kalau Bapak tidak kirim berkas, otomatis tadi yang sudah ditekankan sama Pak Dedi harus jadi perhatian ya. Memang terakhirnya itu tanggal 21 ya. Tanggal 21 Januari berarti hari Jumat. Ya, hari Jumat besok jam 12. Jam 23.59 detik ya. Jam 23.59 menit. Jadi Bapak jangan milih waktu yang paling akhir. Takut pada saat itu Bapak mau submit mati lampu.
sehingga berkas tidak terkirim. Nah, kalau berkas tidak terkirim atau tidak melakukan akhir atau submit, nah Bapak nanti akan muncul di situ harus mengajukan surat pengunduran diri, ya. Jadi saya sekali lagi Bapak dan Ibu tanggal 21 kalau sudah beres, sekarang juga kalau sudah beres silahkan submit, jangan menunggu di akhir. Di akhir ya, karena kalau tidak submit berarti nantinya TMS ya. Karena berkas Bapak tidak terkirim ke BKN dan juga tidak terkirim ke BKD gitu, ke BKPSDM. Yang satu lagi Pak, ijazah. Ijazah itu merupakan dasar untuk Bapak diangkat menjadi CPNS. Artinya nama Bapak ini harus betul-betul benar gitu kan ya. Jangan sampai salah, karena kalau nanti salah tanggal lahir atau namanya yang ada di ijazah ini akan menjadi bermasalah selama Bapak jadi PNS, harus dibetulkan. Nah, nanti pembetulannya juga jauh, harus ke BKN gitu kan. Jadi nama di ijazah ini, nama terutama ijazah terakhir ya yang dipakai dasar untuk pengangkatan CPNS ini harus betul. Dilihat dulu namanya, kemudian tanggal lahir ya, jangan sampai salah. Nah, itu yang harus diperhatikan nanti sebelum submit, karena kalau sudah submit itu data itu tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau sudah dikirim ke BKD tidak bisa diperbaiki. Jadi sekali lagi saya tekankan dan saya mohon berkas yang Bapak kirim betul-betul sudah update, artinya data itu sudah oke ya. Karena kami di sini dari mulai tanggal 22 Januari mungkin ada waktu beberapa minggu ya untuk meriksa sebelum diusulkan penetapan NIP ke BKN Bandung, akan diperiksa dulu di sini. Jadi saya harap ya dari CPNS ini yang sejumlah 161 orang ini jangan ada berkas yang salah dan juga jangan ada yang TMS ya Bapak Ibu, semuanya dapat lolos gitu. Dan kalau Bapak dan Ibu bertanya kapan ini CPNS ini terhitungnya, kapan ditetapkannya, ya tergantung Bapak dan Ibu mengusulkan berkas. Kalau berkasnya tidak selesai-selesai, ya mungkin penetapan CPNS-nya juga berlarut gitu kan, berlarut. Jadi untuk ketentuannya tergantung instansi mengirimkan berkas ke BKN. Artinya berkas dari Bapak itu harus sudah terkirim semua pada tanggal 21 Januari. Itu saja mungkin penjelasan atau pengarahan dari kami dari BKPSDM, dan apabila masih penasaran atau ada yang kurang jelas tadi, silahkan mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke kami ke sini, bisa melalui WhatsApp, WA dan di grup itu ya, di grup yang sudah diinikan dari BKPSDM. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian pengarahan dari kami, dari saya dan rekan-rekan saya banyak kekurangan dan Bapak kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga Bapak Ibu silakan bisa meninggalkan room Zoom meeting ini.